Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Selamat siang Bu. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik Bu. Siap gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Amin. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Iya Bu. Afifah, Hadir Bu. Cindy, Sakit Bu. kenapa dia? Udah dijenguk temannya yang sakit tuh? Belum Bu, baru kemarin disakit Bu. Oke, baik. Biasanya kalau udah hampir seminggu dijenguk ya. Baik Bu. Umi Mutiah, Hadir Bu. Tika Syafia Ananda. Hadir Bu. Berarti cuma satu orang yang nggak hadir ya, itu pesakit ya. Iya Bu. Oke, baik. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang haji dan umroh. Ya, tentang haji dan umrah. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang ketentuan zakat dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke materi kita pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, anak-anak Ibu bisa mengetahui apa pengertian dari zakat itu dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa mengetahui apa saja macam-macam zakat ini. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya, anak-anak Ibu bisa mengetahui hikmah kita dalam berzakat ini. Nah, sebelum Ibu akan memulai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Pengertian zakat ini, coba keluarkan semua bukunya. Baik Bu. Yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan disimpan ya. Sudah Bu. Oke, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zakat terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan di depan ini media yang Ibu sediakan. Yang mana dalam bahasa Arab zakat ini yaitu az-zakah, yang artinya itu bertambah, tumbuh, dan juga berkembang, dan bisa juga disebut dengan suci, mensucikan, yaitu harta yang maksudnya itu harta yang kita keluarkan dapat berkembang karena doa-doa bagi orang yang menerimanya. Jadi kita menzakatkan harta kita kepada orang yang menerimanya, itu dia akan berdoa yang hal-hal baik untuk kita. Dan juga harta yang kita keluarkan tersebut juga disebut dengan kotoran yang akan membersihkan dan harta yang akan membersihkan harta kita seluruhnya, karena di dalam harta kita itu juga terdapat harta orang lain. Nah, seperti itu. Paham kan? Paham Bu. Menurut istilah, kita masuk kepada menurut istilah ya tentang zakat ini, yaitu sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dalam sekumpulan harta benda tertentu. Seperti itu. Jadi hukum zakat fitrah, hukum zakat ini yaitu fardu ain. Paham tentang pengertian zakat? Paham Bu. Sampai di sini? Paham. Yang lain bagaimana? Paham Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu lanjutkan ya. Tentang tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu macam-macam zakat. Nah, yang pertama, macam-macam zakat itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah. Mana pengertian zakat fitrah ini?
zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim 1 kali dalam setahun. Nah, siapa yang tahu kapan zakat fitrah ini dikeluarkan? Saya, Bu. Nah, kapan itu, Umi? Di bulan puasa, Bu, sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum khotib naik mimbar, Bu. Nah, pintar. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan 1 tahun dalam sekali itu pada bulan Ramadan ya. Nah, jadi zakat fitrah ini bisa berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, seperti itu. Hukum dari zakat fitrah ini yaitu fardu ain. Yang dimaksud dengan fardu ain yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, baik dia itu muda, tua ataupun baru lahir dari kandungan ibunya. Itu. Adapun syarat-syarat wajib dari zakat fitrah ini, yang pertama harus Islam, harus beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, memiliki kelebihan harta. Maksudnya itu dia itu hartanya berlebih untuk dirinya, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk keluarganya. Maka dari itu fardu ain lah hukumnya untuk berzakat. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, macam-macam zakat itu zakat mal. Zakat mal menurut bahasa yaitu mal itu artinya harta ya. Harta. Maksudnya itu segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh seorang manusia untuk dimilikinya dan untuk dimanfaatkan dan juga untuk menyimpannya. Nah, itu. Paham? Paham, Bu. Menurut syarak, pengertian dari zakat mal ini yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dipergunakan dengan baik. Nah, itu. Paham? Paham, Bu. Jadi maksudnya itu zakat mal ini kewajiban setiap umat muslim yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam jangka waktunya yang dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah pengertian dari zakat mal tadi yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan tersebut ada 5. Yang pertama, harta tersebut didapat dengan cara yang halal. Jadi harta tersebut kita menzakatkan itu harus yang halal, tidak boleh harta curian, harta yang dimaling, nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua, dikembangkan dan berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya itu sawit. Sawit kan udah berkembang tuh, jadi kita zakatkan bisa dikembangkan lagi oleh orang yang menerimanya. Itu paham kan? Paham, Bu. Yang ketiga, milik penuh. Artinya itu harta itu milik kita penuh, milik kita penuh, bukan milik orang lain. Paham kan? Paham, Bu. Selanjutnya, mencapai nisab. Selanjutnya, mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang terakhir, sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Maksudnya itu sudah terpenuhinya kebutuhan pokok kita, baru kita zakatkan kepada orang lain. Baik, Bu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Adapun harta benda yang wajib dizakati. Harta benda yang wajib dizakati itu ada 6 macam, yaitu pertama emas dan perak. Yang kedua, binatang ternak. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, zakat atau profesi. Yang kelima, unggas. Unggas itu sejenis burung gitu yang bisa dimakan. Yang keenam, barang temuan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, baik. Kenapa, Mi? Gak ada, Bu. Ya. Yang terakhir, kita masuk ke materi yang terakhir, tujuan pembelajaran, yaitu hikmah dari berzakat ini. Nah, hikmahnya yang pertama itu bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan jiwa seseorang muslim. Nah, yang kedua,
menghimpun hati yang tercerai-berai. Yang ketiga, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit dari hutangnya. Jadi kita bisa membantu orang miskin tersebut untuk melunasi hutangnya. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya, membersihkan harta kita. Seperti pengertian dari zakat tadi, bisa membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita itu juga terdapat harta orang lain. Nah, gitu. Selanjutnya, dapat menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah materi kita pada siang hari ini yang Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Bagaimana anak-anak Ibu bisa dipahami semuanya? Insya Allah, Bu, bisa. Nah, kalau berarti sudah paham ya. Coba Allah, siapa Bu. yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Kalau Saya, benar-benar Bu. paham. Saya, Bu. Silakan Umi Mutia. Nah, baiklah, Bu. Yang pertama itu pengertian zakat, di mana zakat ini yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama itu zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu dilakukan ketika bulan suci Ramadan sebelum dan terakhir itu pada sebelum khatib itu naik mimbar. Dan yang kedua itu zakat mal. Zakat mal itu yang berarti harta, di mana harta yang kita peroleh itu adalah milik dari orang lain, jadi harus kita berikan zakatnya. Nah, macam-macam syarat-syarat dari harta zakat mal ini. Yang pertama, harta tersebut dapat dicari dengan halal, dikembangkan dan berpotensi bisa dikembangkan, dan memiliki penuh dan mencapai nisab, serta mencapai 1 tahun kepemilikan, serta yang memiliki harta tersebut sudah memenuhi kebutuhan pokok dia. Kan, Bu? Nah, pintar. Boleh aplaus buat Umi Mutia. Oke ya. Ada yang mau lagi? Atau sudah paham? Sudah cukup sampai yang dijelaskan Umi tadi? Insya Allah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Bisa Ibu tutup ya. Jadi untuk minggu depan silakan anak-anak Ibu mengerjakan latihan. Ada Mbak buku semuanya kan? Ada, Bu. Ada di belakang tuh latihan uji kompetensi dan juga esai. Dan juga tambahan tugas ya, Ibu akan menyuruh anak Ibu untuk membuat peta konsep seperti ini di kertas karton. Jadi di kertas kartonnya. Tapi materi untuk minggu depan pembelajaran kita minggu depan, bukan materi yang sekarang. Iya. Baik, Bu. Jadi ada 3 tugasnya ya. Dibawa pas waktu itu, Bu. Iya. Kita belajar, Bu. Iya, nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Dan kelompok itu akan menjelaskan seperti yang Ibu ajarkan tadi. Baik, gitu. Bu. Buat sekreatif mungkin ya peta Baik, konsepnya. Bu. Oke, baik. Sekian dari Ibu ya. Iya, Bu. Sebelum kita pulang, silakan berdoa dulu. Siap, gerak. Kita berdoa mulai. Mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu.